untuk subscribe. Subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, dari beberapa tweet di sini sudah aku kumpulkan yang membahas tentang hari pertama dan selanjutnya. Yang pertama di sini ada dari Fajri. Bahasa Inggris 11 menit, tapi bacaannya panjang-panjang, pembahasannya rumit. Tit banget Ciku. Nah, terus di sini ada yang buset mantap sih 11 menit bahasa Inggris. Terus di sini juga ada SBMPTN diusah macam soal PBM 44 soal 20 menitan. Apa berapa gitu kalau nggak salah. Ini masih tanya-tanyaan. Lalu di sini ada yang tanya, PPU masih ada bahasa Inggris nggak? Iya. Nah, berarti di PPU sendiri itu ada bahasa Inggris dan ada di subtes 5. Jadi soal bahasa Inggris itu lebih banyak ya. Valid gak nih? Valid bos. Gitu. Next di sini ada yang bilang, kalau buat aku sih kalian mending was-was deh sama yang bahasa Inggris. Serius, itu tadi bener-bener bikin kepala meledak. 10 soal bacaan panjang-panjang, kosakata baru dengan waktu 11 menit. Mana kebanyakan cari simpulan, DLL. Terus di sini ada dari A Clown. Dia itu menjelaskan tipe-tipe soal yang sering keluar. Kayak nomor 12 nih, based on the passage, the writer assumes that itu jenis-jenis soal yang sering keluar di UTBK. Terus nomor 13, how does the author organize the ideas? Kayak gitu. Nah, kalau kalian hanya membaca tweet-tweet saja kayak gini, tanpa kalian praktekin langsung di soal, kalian tidak akan paham. Ya kan? Lebih enak nonton video pembahasan di channel ini. Ada 6 part dan materi pendukungnya. Lalu di sini dari FTUI 20 Arsi Interior, percuma gue nggak ngerti maksud teksnya. Nah, kamu bisa cek di video pembahasannya loh. Kalau pengen nambah vocab juga ada. Aku taruh linknya di atas ya. Jangan khawatir, setelah ini akan aku kasih solusi apa yang harus dipersiapkan untuk mengerjakan 10 soal hanya dalam waktu 11 menit. Jadi stay tune ya. Cukup terapkan 5 strategi ini untuk mengerjakan soal reading dalam waktu 11 menit untuk 10 soal. Yang pertama, fokuslah pada pertanyaan. Cari kata kuncinya. Kalian harus benar-benar paham apa sih yang ditanyakan. Maka dari itu, kalian harus kenali jenis pertanyaan UTBK. Apa saja sih pertanyaan UTBK itu? Kalian bisa cek link di atas. Yang kedua, yaitu kalian melakukan strategi scanning dan skimming. Kalian harus tahu mana teks yang butuh scanning dan mana teks yang butuh skimming. Kalian bisa cek link di atas untuk membedakan jenis tipe soal mana saja yang membutuhkan scanning dan jenis tipe mana saja yang membutuhkan skimming. Yang ketiga, yaitu pelajari strategi masing-masing jenis pertanyaan. Lalu hafalkan langkah-langkahnya. Contohnya, ketika kalian berurusan dengan soal main idea, kalian harus tahu, oh, apa sih langkah pertama yang harus aku lakukan? Apakah aku membaca opsi atau membaca teksnya? Apakah aku harus membaca semua teks atau hanya beberapa kalimat tertentu? Maka dari itu, untuk mengetahui jenis pertanyaan dan strateginya adalah kunci agar kalian bisa mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. Yang keempat, jika kalian tidak tahu artinya, kalian bisa cek di link atas. Di situ sudah aku taruh beberapa vocabs yang sering keluar di soal-soal UTBK. Namun, jika kalian sudah menghadapi pertanyaan saat ujian dan kalian tidak tahu apa sih artinya, kalian harus tahu keywords-nya atau kata kuncinya. Lalu caranya gimana sih Kak mengenali kata kunci itu?
Ada beberapa ciri kata kunci atau keywords di soal. Biasanya adalah kata-kata yang mencolok, scientific words, dan bukan kata-kata daily, kata-kata sehari-hari seperti go, run, do, seperti itu. Biasanya berupa kata-kata yang mungkin belum familiar buat kalian. Itu merupakan kata kuncinya. Nah, untuk terbiasa agar kalian bisa tahu kata kuncinya, kalian harus latihan soal yang banyak. Lama-lama kalian akan terbiasa untuk menentukan kata kunci di pertanyaan atau teks tersebut. Keresahan selanjutnya yaitu mengenai soal grammar. Ada yang bilang kalau di soal UTBK itu menggunakan grammar. Nah, di sini ada beberapa tweet dari Lara. Maksudnya grammar tuh yang mana ya kak? Tenses gitu kah? Salah satunya. Terus bilang sentence, pronoun, tenses, dan lain-lain. Terus di sini dari Miftah, seriusan grammar? Iya, dari yang test today, maksudnya itu yang hari pertama ya. Lalu di sini ada tweet juga. Ini, please, ada yang tahu belajar grammar di mana? Inggrisnya grammar bukan? Jadi ini masih banyak yang tanya-tanya gitu loh. Terus di sini yang paling bawah, oh jadi nggak sia-sia belajar grammar buat tes apa ini? Kayaknya SIMAK UI deh. Soalnya UTBK juga ada grammarnya, jadi dia udah ambil start gitu. Nah, lalu di sini dari info PTN, ya jadi ini valid ya. Di sini ada yang bilang kalau bahasa Inggris itu yang subtes kelima mendapatkan soal grammar. Jadi 10 soal dalam 11 menit itu semuanya full grammar. Tapi ada juga yang mendapatkan 10 soal itu reading seperti yang nge-tweet sebelumnya tadi. Jadi memang semua itu yang kalian dapatkan adalah random. Ada yang grammar, ada yang reading aja, ada yang reading plus grammar. Jadi sebenarnya dalam 10 soal dalam 11 menit itu bisa banget kalau wait ya, di sini masih ada tweet lagi. Dalam tweet ada dari Ciakun. Diapalin rumusnya sama pahamin cara penggunaannya. Bisa nonton YouTube juga buat penjelasan, siapa tahu lebih paham. Lalu di sini dari Josie juga menyarankan, coba deh kamu latihan tes TOEIC TOEFL yang ada di YouTube deh, plus baca grammar, tingkatin bagian reading test. Lalu di sini ada dari Confused Sheet Poster, grammar tuh tipsnya cuma dihafalin, terus diaplikasiin ke kalimat. Nah, kalian yakin caranya dihafalin semua? Grammar itu luas banget loh. Jadi, grammar itu macamnya banyak sekali. Dan kalian tidak akan cukup untuk mempelajari dan menghafalkan semuanya. Kalian juga harus fokus pada matematika dan bahasa Indonesia. Maka dari itu, aku berikan beberapa tips yang harus kalian lakukan dan apa saja sih yang harus kalian pelajari untuk mengerjakan soal-soal grammar. Yang pertama, yaitu jangan pedulikan artinya. Karena saat kalian mengerjakan soal grammar, kalian hanya fokus pada strukturnya saja. Jadi kalian tidak perlu mengartikan satu per satu. Kalian hanya kenali strukturnya saja. Ingat ya. Yang kedua, kenali kedudukan sentence. Minimal kalian harus tahu verb itu apa, noun, adjective, adverb, conjunction, preposition, dan yang lainnya. Biasanya kita sebut sebagai part of speech. Itu adalah grammar yang paling basic yang harus kalian benar-benar pahami. Yang ketiga, yaitu pahami sentence itu sendiri. Jadi, kalian harus tahu nih, kalimat itu syaratnya apa saja. Apa aja sih yang bisa menentukan kalau itu suatu kalimat. Karena di dalam soal itu harus berupa kalimat. Kalimat itu minimal harus ada subjek predikatnya. Nah gitu, kalian harus tahu mana subjek, predikat, objek, dan yang lainnya. Lalu, yang keempat, apakah aku harus menghafalkan 16 tenses atau belajar TOEFL yang lainnya?
apakah harus belajar grammar yang lainnya seperti question text, terus linking verbs, atau gerund, participle, dan yang lainnya? Kalian tidak perlu, karena kalian akan menghabiskan waktu untuk belajar itu semua. Nah, yang harus kalian lakukan setelah kalian tahu basicnya grammar itu, yaitu berupa sentence, kalian harus latihan soal yang banyak. Jadi kalian langsung ke soal-soalnya saja. Lalu apa saja sih soal-soal yang harus aku pelajari? Nah, di sini ada sebuah tweet yang menyarankan kita harus ngapain. Tipe soalnya kayak bahasa Inggris 5 UI, STAN, TOEFL, atau gimana? Mirip TOEFL, tapi tak sama. Lebih gampang dari TOEFL ya? Iya. Nah, berarti grammar yang tingkatannya lebih gampang dari TOEFL, yaitu berupa soal-soal masuk STAN atau PKN STAN. Di situ ada soal-soal grammar. Lalu kalian juga bisa belajar grammar di SIMAK UI atau soal-soal mandiri masuk ke kampus. Nah, di situ ada beberapa grammar yang tingkatannya di bawah TOEFL. Itu yang harus kalian pelajari. Nah, yang terakhir yaitu banyaklah latihan soal. Karena semakin banyak kalian latihan soal, itu akan semakin memudahkan kalian dalam menganalisa kalimat, dalam mengerjakan grammar. Karena latihan banyak soal adalah kunci utamanya. Untuk penjelasan poin 1, poin 2, 3, dan 4, kalian bisa cek video selanjutnya.